Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on project mata kuliah jaringan komputer 2. Jadi di sini saya akan melanjutkan video projectnya. Pada video sebelumnya saya telah mengkonfigurasi bagian eBGP yang di tengah ini, tetapi saat kemarin dicoba ping dari router 6 ke router 25 ini, itu hasil ping itu valid. Nah, sebelum saya membuat video ini, saya telah mencoba. Di sini saya matikan terlebih dahulu untuk 4 router ini, saya matikan, lalu saya coba ngeping yang router ini, keempat router ini tuh sebelumnya tuh hasilnya sukses dari router 18 ke 43. Di sini ke 43 itu hasilnya sukses, tapi setelah dicoba lagi itu hasilnya valid ya. Sebelum membuat video saya mencoba ngeping terlebih dahulu, ini ternyata bisa ngeping. Nah, ini sukses ya. Lalu saat saya ingin ngeping lagi, itu tuh ternyata tidak bisa ngeping lagi, karena bisa kita lihat di sini kan sebelumnya ini dari from loading to full. Yang full itu artinya berarti OSPF-nya ini hidup ya, lalu menjadi dari full ke down. Jadi OSPF-nya ini pada router ini itu membuat down. Jadi router down setelah dikonfig BGP kemarin itu karena terlalu banyak interface. Bisa kita lihat ya di sini, setiap region aja terdapat 12 router. Jadi 12 kali 4 itu udah ada 48 router. Belum lagi yang samping-sampingnya itu belum kehitung. Nah, jadi 48 router ini tuh terdapat banyak sekali interface yang membuat paket tracer ini menjadi down. Jadi pada 2 router di region 1 dan 2 router di region 3 ini saya shutdown atau saya matikan agar router yang sudah dikonfigurasi eBGP ini sudah mati, agar paket tracer ini tidak terlalu berat. Jadi yang hidup sebelumnya itu cuman di region 2 dan 3. Tetapi ini pun ternyata setelah berhasil di ping itu menjadi down juga. Mungkin pada video kali ini saya akan konfigurasi terlebih dahulu untuk bagian NAT overloadnya ini. Sebelumnya saya akan memberi pengertian tentang NAT overload. Jadi NAT overload ini adalah teknik jaringan yang digunakan supaya banyak perangkat dengan IP private ini bisa mengakses jaringan luar menggunakan satu IP public. Jadi walaupun ada banyak komputer di dalam jaringan, semuanya itu bisa keluar ke internet cukup dengan satu IP public. Lalu pada NAT overload ini juga terdapat IP inside dan IP outside.
Jadi kedua itu merupakan penandaan interface pada router yang digunakan untuk proses NAT. Jadi IP inside ini interface yang menghadap ke jaringan dalam, seperti yang ini tuh IP inside, jadi dia itu lokal atau private, sedangkan yang keluar ini sudah masuk IP outside karena interface-nya itu menghadap ke jaringan luar atau internetnya itu publik lah. Lalu sebelum saya konfigurasi NAT, di sini saya akan memberi nama terlebih dahulu pada server keempat server ini. Di sini kita beri namanya iet.com. Lalu di sini tri.com. Ini DNS server public 2. Lalu ini DNS server public 1 ya. Nah, sudah. Lalu di sini saya akan memberikan DNS-nya terlebih dahulu ya pada server iet.com. Di sini kita ke desktop, kita salin terlebih dahulu IP-nya, lalu ke service. Nah, di sini kita klik DNS, kita on kan, lalu di sini kita ketik iet.com. Di sini kita masukin IP address-nya, lalu di sini kita klik add. Nah, di sini sudah. Lalu di sini juga sama, kita IP configuration, kita copy, lalu kita ke service, kita ke DNS service-nya kita onin, lalu kita ketik nama itu tri.com. Lalu IP address yang kita copy tadi kita taruh di sini. Lalu kita add. Nah, di sini sudah ya. Lalu pada DNS server public ini juga sama ya. Di sini kita copy IP-nya, lalu ke service DNS kita on. Ini kita kasih nama DNS server DNS public 2, lalu kita taruh sini IP-nya, lalu di sini kita add. Nah, lalu di sini pada DNS server public kita set IP yang ada di server iet.com, tri.com serta server public 1 juga kita masukkan ke sini, kita tambahkan. Kenapa? Karena saat paket dikirim dari klien itu akan melewati server public terlebih dahulu, baru
bisa sampai ke tempat tujuannya. Lalu di sini kita masukin kita ke DNS. Lalu di sini iet.com. Ini IP-nya 172.16.0.2. Lalu kita add, kita lihat ya, lalu ini 25 titik. Lalu kita masukin juga untuk tri.com. Ini kita masukin IP-nya 172.16.25.2. Lalu kita add. Nah, ini udah muncul. Lalu yang ini juga pada server public 1 kita tambahkan juga di DNS public 2. Ini kita DNS public 1 ya. Kita on sudah ini. Lalu yang di server public 1 juga sama seperti tadi. Ini kita klik DNS, kita on kan, lalu di sini DNS public 1. Ini kita masukin ya, lalu kita add. Lalu di sini DNS public 2. Ini IP-nya kita ganti jadi 172.17.30.2 ya. Nah, lalu kita masukin juga kita masukin juga untuk iet.com. Lalu kita masukin IP-nya itu 172.16.0.2. Kita add. Lalu untuk tri.com ini kita masukin 172.16.25.2. Kita add lagi. Lalu di sini kita DNS sudah ya. Lalu di sini saya akan memberikan nama di router yang di sini ya, router NAT. Di sini kita beri nama terlebih dahulu. Di sini display name-nya Airstrip NAT 1. Lalu di sini Airstrip NAT 2. Di sini Airstrip NAT 3. Yang terakhir ini Ctrl A Airstrip NAT 4. Nah, sudah ya ini. Selanjutnya di sini kita akan
memberikan network terlebih dahulu. Jadi di sini saya satu tujuh dua titik 6.0.0 slashnya 24 ya. Lalu di sini kita kasih network nomor octet ketiga 1, sini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, di sini 8. Nah, sudah ya. Lalu di sini kita konfigurasi terlebih dahulu untuk OSPF di router 30 sama 36. Di sini kita klik router, lalu CLI, ini down ya, OSPF. Lalu di sini kita enable configure terminal. Lalu di sini kita kasih IP interface. Ini ada di interface gigabit Ethernet 0/2/0. Kita masukin IP address itu 172.6.1.1 ya. Lalu subnet maxnya itu /24 berarti 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown. Lalu yang ke bawah ini itu ada di interface gigabit Ethernet 0/3/0. Lalu kita masukin IP address 172.6.2.1. Subnet maxnya 255.255.255.0. Shutdown. Sudah. Lalu di sini kita exit, kita kasih router OSPF ya. Jadi untuk menghubungkan antara region ini menggunakan OSPF. Jadi ini router OSPF 1, lalu router ID-nya 1.1.1.30. Lalu kita ke log agency change, kita masukin networknya. Ini cuman ada 2 yang kita konfigurasi, itu 172.6.1.0. wildcard maxnya 0.0.0.255, area 0. Ini lalu kita ini 172.6.2.00 ini enter, lalu kita end, lalu kita WR. Lalu di sini sudah kita konfigurasi juga pada router 36. Baik,
Di sini kita konfigurasikan juga untuk OSPF-nya ya. Di sini enable configure terminal interface gigabit Ethernet. Ini ada di interface 0/3 sama 0/2. G0/3/0. Ya. Lalu IP address-nya 172.6.3.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. No shutdown. Lalu yang arah ke sini itu di interface gigabit Ethernet 0/2/. Lalu IP address 172.6.4.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu kita exit, kita ke router OSPF1, lalu router ID-nya 1.1. 1.36. Sebentar. Lalu log agency change, kita masukin networknya 172.6.3.0. Wildcard max-nya 0.0.0.255, area 0. Networknya 4, lalu N, jangan lupa WR. Ini lalu yang ke router 42 di region 4 ya, region 4, enable configure terminal, lalu ke interface gigabit Ethernet 0/2/0. Iya. Ya benar. Lalu ke IP address 172.6.5.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. lalu no shutdown. Lalu yang ke bawah sini itu interface gigabit Ethernet 0/3/0. IP address 172.6.6.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Sudah. Lalu kita exit, kita ke router OSPF1, lalu
router ID-nya 1.1.1.42. Log efficiency checks, kita masukin network 172.6.5.0 0.0.255 area 0. Lalu ini kita ubah jadi 6. Sudah, lalu kita and jangan lupa WR. Sudah ya. Ini kita konfigurasi sama juga. Enable configure terminal interface G0/2/0 IP address 172.6.8.1 subnet maxnya 255.255.255.0 no shutdown. Lalu interface gigabit ethernet 0/3/0 IP addressnya 172.6.7.1. Lalu kita ke router OSPF 1, router ID 1.1. Log efficiency checks, kita masukin network 1.7.6. and WR. Selanjutnya kita konfigurasi untuk router yang di NAT overload ini. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita konfigurasi NAT-nya enable, configure terminal, hostname, IR strip NAT 1. Lalu kita ke interface gigabit. Yang ke sini dulu itu interface gigabit ethernet 0/2/0 IP address 172.6.1.2 subnet maxnya 255.255.255.0. lalu kita no shutdown. Nah, di sini sudah hijau. Lalu kita yang ke bawah ini itu interface gigabit ethernet 0/3/0 IP address 172.6.3.2 subnet maxnya 255.255.255.0 no shutdown. Lalu kita langsung aja beri kita tentukan IP outside dan
inside-nya interface G0/2/0. Ini kan yang ke arah public, berarti di sini IP not outside. Kita ke interface gigabit ethernet 0/3/0. Ini juga sama ya, ke arah public, berarti IP not outside. Nah, SH. Lalu kita ke interface ini. Itu gigabit ethernet 0/0/0. Kita masukin IP-nya. Itu IP address sebentar, di sini 192.1.6. Berarti di sini saya pakai 192.168.0/24. Di sini 20. Di sini kita ubah ini 30. Ini 40. Jadi untuk IP yang ini kita kasih kita lanjut. Berarti ini IP-nya 192.168.10.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Ini IP not inside ya, karena dia private ya. IP not inside, no shutdown, kita exit. Lalu kita ke router OSPF 1. Jadi untuk menghubungkan ke router, jadi untuk menghubungkan ke sini ya. Di sini kita router, lalu agency change, redistribute static subnet. Jadi perintah ini tuh agar router lain dalam jaringan OSPF bisa mengetahui router-router. Lalu di sini kita masukin networknya. Itu berarti networknya yang ke arah outside aja, yang arah luar. Berarti tadi 172.6.1 ya, .1.0.
0.255 area 0. Lalu di sini networknya kita ubah jadi 3. Ini 3. Lalu kita default information originate, lalu kita exit. Nah, ini sudah. Kita di sini coba ya. Dari sini ke sini. Ini nunggunya emang lumayan lama ya. Kita lanjut ya. Di sini kita kasih aksesnya, akses list 1 per menit any. Jadi perintah ini itu untuk mendaftarkan siapa yang boleh memakai internet di sini. Terus kita kasih akses list 101 per menit IP any. Jadi perintah ini untuk keamanan yang memperbolehkan sebuah jenis data IP yang lewat. Any access. Sebentar. Oke, lanjut. Di sini nah, sudah bisa. Lalu kita IP not inside search list 1 ya, list 1. Lalu interface-nya inside berarti yang ini ya. Oke, 0/2/0. Jadi overflow. Jadi perintah ini tuh cara agar PC itu bisa secara bersamaan hanya dengan satu kabel ini. Nah, sudah. Lalu kita IP routing IP root itu kita 0.0.0.0.0. Lalu kita masukin IP-nya 172.6.1.1. Titik 1. Jadi ini
kita masukin IP yang di interface gigabit Ethernet 0/2/0 yang di sini di router 30. Jadi lalu kita tambahkan 10. Jadi 10 ini yang ke sini. Jadi 10 ini tuh sebagai penanda jalur cadangan. Jadi ketika jalur utamanya mati, maka dia akan melewati yang seberangnya seperti itu. Lalu di sini kita IP root kita masukin IP 192.168 titik yang ke multi-layer switch ini berarti 192.168.10.10.2 ya. Ya 10.2. Di sini kita N, jangan lupa WR. Nah sudah ya di sini. Lalu kita konfigurasi multi-layer switch-nya ke CLI. Enable, konfigur terminal, host name-nya multi-layer di sini 01 deh, multi-layer 1 aja. Multi-layer 1. Di sini kan terdapat 3 VLAN ya, yaitu VLAN 10, VLAN 20 sama VLAN 30. Jadi di sini kita beri VLAN 10, kita beri nama dulu name VLAN underscore 10. Lalu VLAN 20 name-nya VLAN 20, VLAN 30 name-nya VLAN 30. Lalu kita ke interface VLAN 10. Lalu kita masukin IP address 192.168.1.1 berarti ya 9 titik. Subnet box-nya 255.255.0. Lalu 0 sudah. Lalu kita ke interface VLAN 20. IP address-nya itu 192.168.20 titik 2.1. Subnet box-nya 255
0.255.0 0 shutdown, lalu ke interface VLAN 30. IP address-nya 192.168.3.1. Subnet max-nya 255.255.255. Titik 0, lalu 0 shutdown, ya. Selanjutnya kita ke interface VLAN 1. Jadi interface VLAN 1 itu interface VLAN 1 kita masukin IP-nya. IP address 192.168.10 aja deh. .10.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, 0 shutdown. Jadi interface VLAN 1 itu ini yang interface gigabit Ethernet 1/0/1 duplikas 11. Oh iya, 11 udah di sini. Oh, 10.2. Ya. Ternyata di sini kita salah. Interface VLAN 1 no IP address ini harusnya 10.2. Sebentar ya, not responding. Nama SH. Nah, sudah ya. Ini kesini. Di sini lalu kita ke switch mode terang. Kita IP routing ke interface gigabit Ethernet 0/ ini yang arah ke PC ya, berarti 1/0/1 ya. Lalu kita switch port mode terang karena sesama switch. Lalu di sini kita switch port terang allow VLAN 10, 20 sama 30. Lalu kita di sini IP root-nya IP root itu 0.0.0 lalu 0.0.0 ini IP rootnya berarti
yang ke arah ke sini ya. Berarti 192.168.10.1. Lalu di sini kita M, jangan lupa WR. Lalu di sini kita ke switch ini, kita close saja. Enable configure terminal. Di sini kita kasih hostname switch 1 aja. Hostname switch 1, lalu VLAN 10, itu name-nya VLAN Discord. Oke, lalu VLAN 20 itu kita kasih name VLAN 20. Lalu VLAN 30, name itu kita beri nama VLAN underscore 30 ya di sini. Setelah sudah, kita kita sambungkan terlebih dahulu ya, ini menggunakan kabel copper straight out. Dari switch ini kita pakai fast Ethernet 0/2 ke PC 0, itu fast Ethernet 0/1. Lalu dari fast Ethernet 2.9 ke fast Ethernet 0. Lalu dari switch ini, switch 1 dari 17 ke PC 2 itu sama ya. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita sudah kasih nama, kita ke interface rank fast Ethernet 0/2 sampai 8. Interface. Lalu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10 ya. Akses VLAN 10. Lalu kita interface rank F0/9 sampai 16. Itu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu ke interface fast Ethernet 0/17 sampai 24. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30.
lalu ke interface flash Ethernet 0/1 yang ini, yang ke arah multi-layer switch. Kita masukin switch port mode terang, lalu switch port terang low VLAN 10, 20, 30. Lalu ke interface VLAN 1. IP address-nya 192.168.10. Sebentar ya. Berarti di sini 10.24 aja, 10.24 subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, sudah kita NWR. Ini sudah ya. Kita coba ngeping. Violet mungkin cukup sampai di sini video hands-on saya. Nanti saya akan lanjutkan pada part selanjutnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.